ingin baiat dengan seorang mursyid, ini yang dimaksud dengan Isra. Perjalanan di suatu tempat yang mana Nabi itu dioperasi tubuhnya, dadanya. Ibu-ibu sudah operasi dadanya? Ibu-ibu sudah dioperasi dadanya? Bapak-bapak? Belum? Sudah, tapi belum begitu bersih. Bagaimana? Ibu-ibu, ada yang belum mengambil tarekat? Ada, silakan datang. Abu yang masih hidup. Jangan tunda-tunda, karena kita tidak bisa akan berjalan kepada Allah kecuali mursyid yang memperjalankan kita kepada Allah. Mursyid yang mana? Mursyid yang sudah sampai kepada Allah. Mursyid yang sudah sampai kepada Allah. Dia siapa jalan, maka ditunjuklah kita jalan untuk menuju Allah yang disebut tadi pintu Sidratul Muntaha. Baru kita bisa masuk ke mustawa, baru kita masuk ke alam aras. Itu yang disebut dengan wilayah Allah. Wilayah Allah. Jangan sekedar jomplang yang beli, cari. Makanya saya harap kepada ibu-ibu ini, saya paksa supaya mau belajar hakikat ma'rifat dengan bimbingan seorang guru mursyid. Kita dibimbing, saya dibimbing oleh dia. Saya dulu tidak berani mengatakan ilmu ini karena saya tidak punya, dan rasa pun tidak ada sama sekali. Kalau baca buku, oke. Orang anak kecil bisa. Nah, ketika kita bersih daripada Isra, bersih batin kita daripada sifat dengki, sifat rakus, sifat bakhil, sifat sombong, sifat takabur, cinta dunia, syahwat dan cinta dunia, jahil, tidak punya ilmu, baru kita bisa tolak. Ini mau sholat lagi serapah-serapah, wajahkan, binatangkan, Allah. Masuk semua itu di luar dalam sholat. Maka sholat yang seperti itu disebut dengan kesyirikan. Mengingat Allah sekali, 10 kali mengingat Allah. Teringat lagi kepada Allah, belok lagi ke kanan kiri kanan. Kita akan mengingat yang lain selain daripada Allah. Itu salahnya orang musyrik. Kenapa bisa syirik? Karena ada najis di dalam batin, di dalam batinnya. Maka memahami Isra dan Mi'raj, ya, tidak hanya sekedar Nabi naik ke langit, ngambil sholat, ambil suruh sholat sama kita. Bagaimana bentuk sholat Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Sholat kamu, sholat kalian semua sebagaimana aku sholat. Pernah lihat nggak Nabi sholat? Dalam mimpi? Jumpa di pasar? Enggak ada. Emangnya nekat sholat seperti sholat Nabi, nggak pernah lihat Nabi? Maka lihatlah bagaimana mursyid sholat. Itu hakikatnya juga sama dengan melihat Nabi. Karena al-hakikatu wali Allah itu adalah Nabi. Jadi hakikatnya. Nah, hakikat. Mudah-mudahan kita paham. Jangan kita sholat sia-sia. Makanya bapak-bapak yang letak-letak nih, ya, suruh berjamaah di sini, tidak tahu berdatang juga. Kenapa? Karena hatinya masih ada dabas-dabas, ada barang-barang tersembunyi di dalam ini. Bagaimana Nabi menjelaskan asy-syaitanu yajri majrur dam, setan itu mengalir dalam aliran darah kita. Kita tidak bisa mengingat Allah karena dia ada di dalam. Ketika sebut Allahu Akbar, dia yang akan mempengaruhi. Dia akan mempengaruhi kita kemana-mana. Maka sholat datang itu. Karena yang menang adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un. Orang yang menang maksudnya orang yang bisa masuk surga yang di dalam salat mereka itu khusyuk. Bagaimana bentuk khusyuk? Lupa selain Allah. Yang dia ingat hanya Allah. Bagaimana bentuknya? Wadkur rabbaka idza nasita. Ingat kamu akan Tuhanmu ketika kamu lupa dengan yang lain. Kalau masih teringat suami ini, duduk dulu, istighfar dulu, bersolat. Jangan langsung. Maka diajarin oleh Imam Al-Ghazali
bahwa orang-orang bertarikat itu, orang-orang saleh itu kalau mau sholat, dia begitu bangun dari tempat duduknya, dia mengambil wudhu, dia langsung ingat kepada Allah. Jangan lupa-lupa sampai selesai nanti berdiri di tempat sholat dan sampai selesai sholatnya. Makanya ada dalam hukum syara itu, apa hukum syariahnya? Orang yang berwudhu ngomong itu hukumnya makruh. Jangan ngomong hati kita kepada Allah. Tapi kalaupun kita tidak bisa menepis omongan, maka hati kita jangan lupa kepada Allah. Begitu cara sholatnya. Maka sholat di dalam sholat yang 5 waktu dengan sholat di luar yang disebut dengan ingatan-ingatan itu yang saya sebut, jangan kamu merokok, jangan kamu sholat sambil merokok, tapi merokoklah sambil sholat. Itu Islam. Makna jangan merokok, jangan sholat sambil merokok. Lagi sholat ingat apa-apa yang lain selain kepada Allah. Ingat pekerjaan, ingat lampu listrik, ingat mesin belum masukkan, ingat kompor belum dimatikan, ingat kain kotor banyak sekali belum dicuci. Itu maknanya sholat sambil merokok. Tapi merokoklah sambil sholat. Duduk begini, bisa merokok, tapi kita ingat kepada Allah. Yang sama merokok sambil sholat, segala aktivitas kita jangan lupa-lupa kepada Allah. Walaupun kita tidak berada di dalam sholat yang ditentukan, tapi sholat yang dimaksud kita selalu hidup bersama Allah, karena kita tidak bisa melupakan Allah. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Kata Allah, dianya Allah itu bersama kamu. Aina kuntum, dimanapun kamu berada. Kalau dengan bahasa lain, di mana ada kamu, di situ ada aku. Itu bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Makanya sekali kita tidak teringat Allah, maka pada saat itu kita terpisah dengan Allah. Mungkin dikatakan kita alim, punya ilmu, tidak bisa. Orang yang punya ilmu itu orang yang saleh, orang yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu cuma pintar mau mendongeng. Apa kata Gus Dur? Duh mbolo konco priyo wanita ojo mung ngaji syariat loko dur pinter dongeng nulis lan maca tembe murine bakal sangsara tembe murine bakal sangsara ngawiti ingsun larasi iran kelawan muji mari pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wangine tanpa pitungan rino wangine tanpa pitungan. Ini kalam wali Allah yang sudah disebut oleh Buya Arabi, Buya Dr. Arabi di dalam YouTube-nya bahwa Gus Dur itu wali Allah pada zamannya. Ini karyanya, ini sajiannya. Duh bolong lonco priyo jangan hanya mengaji syariat blok syariat saja. Nanti kamu akan sengsara kata beliau. Karena beliau sudah tahu, karena wali-wali Allah itu sudah sampai kepada Allah. Nah kita ini melihat orang tidak dengan perasaan baik, tapi perasaan buruk. Lihat orang nyeleneh begitu, lihat orang yang kurang begitu, kita menuduhnya begini, nggak usah. Kerja kita ini kaji diri, kaji rasa, supaya kita bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya mendengarkan cerita Isra Mi'raj naik ke langit, Nabi naik ke langit. Apa urusannya Nabi naik ke langit? Mengambil sholat. Apa urusannya sholat? Untuk umatnya diberikan. Nah itu sudah cukup sampai sini.
Mi'raj yang sebetul-betulnya mi'raj dalam hakikat yang disebut di dalam dalil itu, hakikatnya adalah kita berjumpa dengan Allah. Siapapun yang berjumpa dengan Allah di alam ini akan selamat. Tidak ada lagi pertanyaan marhabuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, ma apalagi mana. Banyak ma dulu yang jadi. Tidak ada lagi pertanyaan. Kenapa? Karena kita sudah menjawabnya sekarang. Nah, ini sekarang saya tanya sama ibu bapak sekalian, mau jawab di sini atau mau jawab di dalam kubur? Karena di dalam kubur kalau tidak terjawab sekarang ditanya dalam kubur. Jawab di sini. Maka jangan neko-neko, jangan neko-neko. Berjuang, habiskan hartamu untuk Allah. Yang diminta uang 50, wah selalu uang. Muasabah lah, hitung-hitung mana yang banyak kita makan daripada kita berikan ke Allah. Apa banyak kita makan, apa banyak kita berikan ke Allah? Banyak kita makan. Banyak kita makan. Ngaku sekarang. Kalau yang kita makan ke laut, kalau yang kita sedekahkan untuk Allah itu, kita akan memetiknya sendiri nanti. Maka kita tidak akan bisa meraih Allah kalau bukan dengan bimbingan seorang mursyid yang kami pahami. Kita diarahkan oleh murabbi. Kita dinaikkan oleh murabbi kepada Allah. Dibuka pintu Sidratul Muntaha. Diberikan ilmu. Ada tugas mursyid 5. Yang pertama itu taklim. Diberikan ilmu. Yang kedua kita ditarbiyahkan. Dituntun kita untuk mengamalkan ilmu itu. Diberikan ujian-ujian. Yang ketiga ditahzirkan. Didoakan batin kita ini supaya bersih daripada sifat dan dosa. Yang ketiga, yang keempat, kita sering diperjalankan hati kita menuju Allah Sidratul Muntaha. Kemudian baltamkin, yaitu takmil, sempurna batin kita ini, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kita dapat mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksud dengan mi'raj. Siapa yang mi'rajkan kita? Mursyid. Kalau Nabi, mursyidnya siapa? Jibril. Nabi mentong lah mursyid. Bidanya, ulangnya. Kita ini semua nih. Kita ini semua. Hah? Bangke hidup. Nah itu staf ahli yang bilang. Nah, bangke hidup katanya. Jangan jadi bangke hidup. Tapi jadilah mati. Tidak disebut bangke. Kita mati tidak disebut bangke. Maka mudul anta qabla mati. Kalau kepingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kepingin mi'raj dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mati dulu sebelum mati syariat. Matikan hawa nafsumu, matikan tubuhmu, matikan apa-apa yang kemauanmu di alam ini, matikan di semua supaya kita dapat menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga dengan bimbingan mursyid. Sepakat dengan mursyid? Setuju kita dengan mursyid bahwa kita tidak mampu berjalan kalau bukan dengan mursyid. Nah, yang di luar sana kita paham bersama-sama. Jangan Anda katakan salah dulu, ya. Tapi tabayun dulu, ya. Jumpai dulu yang bersangkutan. Rugi bagi Anda yang menentang MPTT, yang menentang tauhid tasawuf, yang menentang ulama sufi, yang menentang Allah, yang menentang wali Allah. Tentara Allah akan angkat perang untuk memerangi Anda. Hati-hati. Kami tidak pernah mengganggu saudara-saudara yang ada di sana. Kami sayang dengan saudara-saudara. Kami berkasih sayang dengan saudara-saudara. Tapi kami tidak pernah menyakiti sama sekali. Karena moto kami tahan disakiti dan tidak untuk menyakiti. Ya. Tidak ada hak kami pada orang, tapi hak orang ada pada kami. Itu kami yang diajarkan oleh Mursyid Abu Yasir Hasti Abdul Wali. Jangan katakan salah dulu. Coba tabayun dulu. Nggak jauh itu mungkin dari Jakarta, dari Aceh ke Palu itu cuma menghabiskan beberapa jam saja, menghabiskan minyak mobil beberapa jam. Tabayun dulu. Jangan nanti kita berikan pemahaman Isra Mi'raj ini kepada orang yang sudah mau meninggal ini hanya pemahaman dengan syariat saja, tapi berilah pemahaman hakikat bahwa yang mi'raj itu adalah roh kita sendiri. Ketika Allah memasukkan, ya, mengembuskan ruh ke dalam tubuh Adam yang sebagaimana disebut di dalam Al-Quran,
fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka apabila disempurnakan tubuh Adam, maka kami hembuskan sebagian roh daripada Allah itu ke dalam tubuh Adam, maka bergeraklah Adam. Itu harus kita pahami. Bagian roh itu yang disebut dengan Ahmad, yaitu Ahmad itu Ruhullah, Muhammad itu Habibullah, Al-Mahdi itu adalah Khalifatullah. Kita harus jadi Al-Mahdi semuanya. Apa disebut dengan Al-Mahdi? Orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kita dapatkan jalan petunjuk terkecuali dengan bimbingan seorang yang sudah terpetunjuk. Maka saya ingatkan, salatlah, ya, belajarlah salat pada orang yang sudah salat. Jangan belajar salat pada orang yang membaca tata tertib salat. Yang sudah tahu kesana belajar sama beliau. Itu yang disebut dengan mursyid yang ada di kami. Itulah yang disebut dengan hakikat Isra dan Mi'raj, yaitu orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dengan kesimpulan bahwa kita sama-sama baru kita bisa sholat setelah kita membersihkan batin-batin kita yang dari sifat dosa dan noda, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita paham, dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar sana. Kalau ada kesilapan kesalahan saya, mohon maaf, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih bagus kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sampai di sini saja, dan saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.